Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berkah dalam. Saya punya Mbok D, itu rumahnya dekat dengan sekolahan dan salah satu usahanya adalah jualan makanan di kantin sekolah itu. Pagi sampai sore gantian begitu. Lalu yang dijual itu misalnya pecel, gado-gado, minuman, lalu juga gorengan itu, tempe dan sebagainya. Lalu saya suatu saat melihat bagaimana cara jualannya itu. Memang ada yang langsung dibuatkan seperti gado-gado atau pecel. Tetapi kalau misalnya kayak gorengan itu kan hanya diletakkan begitu. Lalu anak-anak itu ngambil dan sebagainya. Lalu saya tanya, Bodi itu apa nggak rugi? Lalu dia katakan, hitungannya untungnya kalau gorengan itu hanya untung minyak. Jelas rugi orang anak-anak itu kalau makan 4 ngakunya 1 gitu kan. Pasti banyak juga yang ngalamin begitu kan. Kalau senyum-senyum pasti waktu sekolah pernah itu. Tetapi itu yang terjadi. Lalu saya tanya, kalau rugi gimana? Enggak rugi. Setidaknya saya untung minyak dan masih anak-anak itu datang kalau beli ke tempat Mbok D katanya. Saudara-saudari, tampaknya biasa ya. Tetapi sebenarnya ada yang salah loh di situ itu. Ada yang aneh kalau bicara soal nilai-nilai yang harusnya dimiliki oleh seorang anak tetapi meleset sebenarnya. Artinya apa? Enggak jujur toh? Makan 4, makan 5, bayar 1. Karena itu sudah biasa maka dianggap oh ya wis lah gitu, maklum gitu. Agak mirip dengan itu, tahun 90-an ada tes. Yang dites itu anak-anak Indonesia dengan anak-anak Jepang gitu. Kita pasti sudah bisa menduga hasilnya tetapi nggak usah tersinggung lah. Tesnya begini, ada 2 ruangan. 1 ruangan untuk anak-anak Indonesia, 1 ruangan untuk anak-anak Jepang itu. Di 1 ruangan itu sama-sama disiapkan makanan-makanan gitu. Makanan-makanan, lalu meja satunya lagi itu tempat kotak untuk bayar. Makanan itu sudah ada label harganya. Lalu dipasang CCTV juga di 2 ruangan itu dan dicoba. Lalu juga di situ disebar bungkus-bungkus makanan di lantai itu. Mereka tidak tahu bahwa itu tes. Yang pertama, anak-anak Jepang suruh masuk. Bisa diduga pasti. Tertib. Mereka bisa masuk, tidak rebutan, ngambil yang mereka suka, lalu bayar sesuai dengan harga di label itu. Lalu ketika mereka lihat banyak sampah di bawah itu diambil, dimasukkan dalam kotak sampah. Saudara-saudari sudah bisa bayangkan bagaimana dengan anak Indonesia. Nggak usah tersinggung. Masuk rebutan, ya, aut-autan, udah rebutan gitu, yang bayar itu setelah dites itu ternyata berapa? 40% yang bayar. Artinya yang 60% nggak bayar, langsung keluar tidak memperhatikan kalau di situ banyak kotoran, bahkan nambahi kotoran dibuang di lantai itu. Seolah-olah, lah ini yang lain juga sudah buang di sini, ikut-ikutan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang mau dites sebenarnya bagaimana mereka bisa antri atau tidak. Yang kedua, mereka itu biasa bersih atau tidak. Dan yang ketiga, itu biasa jujur atau tidak. Hasilnya beda. Dan ini kita harus terima. Karena memang begitu toh. Kebanyakan kita sendiri pun mungkin merasakan begitu. Saudara-saudari, mengapa ada pola pikir dan mental yang berbeda? Saya yakin itu bisa dipastikan karena kebiasaan dan perilaku yang berbeda, yang akhirnya membuat karakter pribadinya juga berbeda. Dan saya kira ini juga berkaitan dengan penanaman nilai-nilai oleh orang-orang di lingkungannya itu. Pasti sangat berbeda dan kita harus terima ini. Lalu satu hal yang bisa kita renungkan begini. Mengapa anak-anak kita atau pribadi-pribadi kita itu cenderung egois dan tidak jujur? Ini kan berarti ada masalah gitu. Yang seringkali justru dikatakan nggak apa-apa lah gitu. Lalu yang kedua yang bisa kita renungkan begini. Sikap hidup yang benar, yang bernilai itu tidak diciptakan Allah tetapi dibentuk oleh manusia. Dan itu harus dimulai dari
keluarga. Ya kan? Bagaimana keluarga itu berani nggak menanamkan secara konsisten nilai-nilai yang baik itu, entah cinta kasih, kejujuran, kerendahan hati. Kalau ini tidak pernah dibiasakan, tidak pernah diajarkan, ya nggak biasa. Kalau nggak biasa, ya tidak membentuk karakter. Maka keluarga menjadi tempat yang sangat penting. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan dengan sungguh. Hari ini adalah pesta keluarga kudus. Saya kira model ideal keluarga Kristiani adalah tetap keluarga kudus Santo Yosef, Bunda Maria, dan Yesus itu sendiri. Tadi dalam kalimat terakhir bacaan hari ini jelas. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Secara manusiawi luar biasa. Yesus punya karakter pribadi yang baik seperti itu, pasti itu juga didikan dari Santo Yosef dan Bunda Maria. Maka mari kita melihat keluarga kita masing-masing. Apakah kita lalai atau tidak? Apakah kita juga berani menanamkan yang baik dan benar atau tidak? Attitude, perilaku harus diajarkan. Lalu kita sebagai orang muda, mari kita juga merenungkan, apakah saya mau belajar atau tidak? Ataukah saya justru ikut kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak membangun pribadi saya dan bahkan merugikan orang lain? Atau saya juga menikmati gaya hidup yang seperti ini? Masih banyak kesempatan selama kita masih diberi waktu. Entah kita sebagai orang tua atau kita generasi muda. Untuk menjadi semakin baik. Hidup seperti yang dihidupi Yesus itulah yang akhirnya menjadi berkenan di hadapan Allah. Kita bisa asal mau berusaha dan tetap melihat seperti yang diajarkan oleh keluarga kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.